Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Namanya Arjun saha? Acep. Oh, Acep, Masya Allah. Sahabat Syiar yang berbahagia, Gunung Guntur yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat menyimpan keindahan yang tak ternilai. Alam yang mempesona dan kesejukan udaranya cukup menjadi daya tarik tersendiri. Namun, di balik keindahannya ternyata menyimpan 1000 misteri. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba menelusuri cerita-cerita yang beredar di tengah masyarakat. Mediumisasi pun dilakukan. Tak disangka banyak makhluk yang datang dan berinteraksi dengan kami. Aki Jaga. Masya Allah. Apakah betul sebangsa Anda itu mampu melakukan penculikan, membawa manusia masuk ke dalam dimensi Anda? Utusan Selatan. Tidak, buktinya kemarin sudah sembuh. Hadir doa kami. Wagra Sailang. Jadi Wahyudi. Masya Allah. Kenapa meminta maaf? Harusnya saya meminta maaf. Dan Aki Jepra yang banyak bercerita tentang kejadian di masa silam. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Bisa. Apa Ki? Bisa apa itu? Menutup keberadaan manusia. Menutup. Oh, artinya tidak ada manusia mampu melihat manusia lain. Betul. Karena telah ditutup. Betul. 2 cara. Apa itu? Manusianya yang dihilangkan atau yang melihatnya yang dihilangkan pandangannya. Asyhadu. Sebenarnya kunci terakhir adalah apa yang akan disampaikan oleh Mikata Boma dan juga dia Putu Naga Putih. Saya dari Cimahi, nama saya Acep. Tadi kata Anda berasal dari tempat ini, gimana ini? Jadi yang benar yang Terserah mana nih? saya. Oh, terserah Anda. Okay. Saya bisa kemana-mana, apapun yang saya lakukan. Oke sih. Oh, Aki mau imunisasi. Imunisasi. Oh, Cincang. Lagi. Cincang. Kecil. Fokus. eta ulah diangkat. Astagfirullahaladzim. Fokus. Asyuk. Kacau.
terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian dimanapun kalian semua berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dengan diprakarsai oleh SSDG Korwil Garut telah berada tepat di kaki Gunung Guntur. Sahabat Syiar, beberapa tahun yang lalu kita sempat dihebohkan dengan hilangnya salah satu pendaki di Gunung Guntur ini. Beliau hilang entah kemana. Tidak saja hal tersebut mengkhawatirkan keluarganya, tetapi masyarakat sekitar, sehingga dikerahkan puluhan bahkan ratusan untuk mencari pendaki yang hilang tersebut. Kejadian itu kurang lebih terjadi sekitar bulan September tahun 2021. Namun syukur alhamdulillah setelah melewati beberapa hari, 5-6 hari, pendaki tersebut pun ditemukan dalam keadaan lemas di salah satu curug yang berada di Gunung Guntur. Sahabat Syiar, memang fenomena hilangnya pendaki kerap terjadi di gunung ini. Bahkan dari catatan saya itu sebelum terakhir kejadian pada tahun 2021, sebelumnya pun ada. Walaupun tidak lebih dari 2 hari hilang sosok ataupun pendaki yang melakukan kegiatan pendakian di Gunung Guntur. Ini memang satu fenomena yang luar biasa. Dan kedatangan kami, tim Syiar Dalam Gelap di tempat ini tidak lain tidak bukan kami penasaran dan ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Karena kejadian-kejadian tersebut sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut dunia mistik. Apakah betul ada sekelompok makhluk gaib yang berperan sehingga pendaki tersebut hilang dan masuk ke dimensi lain? Sahabat Syiar, mudah-mudahan tayangan pada malam hari ini cukup membawa hikmah serta pelajaran bagi kita, khususnya dalam rangka memegang teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus ini sebuah bukti bahwasanya kita manusia tidak hidup sendiri. Ada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan yang mereka memiliki kehidupan pada dimensi lain. Sahabat Syiar, mudah-mudahan liputan pada malam hari ini berjalan lancar dan kita mampu untuk mengambil hikmah serta pelajarannya. Apa yang terjadi dalam liputan nanti? Jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat Syiar, kita akan langsung saja dengan mediator kita yang pertama. Ya, dan mudah-mudahan sosok makhluk yang ada di sekitar ini yang mampu kami masukkan ke dalam mediator kita, sehingga kita akan mencoba menggali informasi terkait hal-hal yang kerap terjadi di Gunung Guntur ini. Selain dengan adanya beberapa kasus pendaki hilang, juga gunung ini memiliki mitos yang dipegang teguh oleh masyarakat. Di antaranya larangan bagi para pendaki untuk membunyikan suara suling ataupun sekedar bersiul. Dan juga tentang etika, kesombongan, melamun, ataupun berkata yang memang penuh dengan kesombongan. Hal-hal tersebut merupakan larangan yang diberlakukan oleh masyarakat kepada mereka yang mencoba ingin menikmati keindahan panorama Kabupaten Garut di puncak Gunung Guntur. Baiklah sahabat Syiar, kita akan coba panggil mediator pertama, Dedi Gunawan. Assalamualaikum, Mbah. Sehat itu ya? Alhamdulillah.
Siap, Pak. Pun, Pak. Siap. Insya Allah, Pak. Oke, Kang Acep. Boleh dieksekusi nih. Kang Acep aja ya. Siap, Pak. Serem juga, gede soalnya. Biar Kang Acep yang lawan. Oke, Kang. Oke, kita langsung mulai saja proses mediumisasi sama Kang Dedi. Udah lama ya, Kang Dedi? Terakhir sama Tangerang ya kalau nggak salah? Terakhir Sukabumi kayaknya. Sukabumi. Oh, di pelabuhan. Kalau nggak satu. Masya Allah. Siap? Insya Allah siap. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kita berdialog? Apakah Anda makhluk dari Gunung Guntur? Masya Allah. Bisa kita berdialog di sebelah sini? Nampaknya Anda seorang kakek-kakek yang membungkuk. Oke, cukup di sini aja. Bisakah kita berdialog? Ngobrol? Gimana, Ki? Bisa, Ki? Kita ngobrol. Apakah Ki dari Gunung Guntur, Ki? Masya Allah. Insya Allah kami ingin silaturahmi, Ki.
wilayah Gunung Guntur ini Ki. Ingin mencari informasi Ki. Informasi naon? Informasi mengenai Gunung Guntur Ki. Tapi saya boleh kenalan dulu nggak sama Aki Ki? Nama Aki ini siapa Ki kalau boleh tahu? Iya. Sarang Abdi Ki. Abdi Acep Ki. Aki namina saha Ki? Kurang. Mohon. Aki we. Saya julukan gitu Aki saha. Pados raos manggilna. Tiasa cali Ki ngobrolna. Kumaha diukna? Nah, Kumaha diukna? kumaha diukna? Mangga telagu Aki. Sapertos bangsa manusia sila bade kumaha mangga. Orang mah geus kieu da. Oh, Aki senangnya sambil jalan-jalan. Baiklah. Jadi Aki siapa Ki? Julukannya Ki, kalau boleh tahu. Cek naon? Ya biar kenal aja Ki, saya Ki. Nanti saya udah kenalin nama saya Acep Ki. Biar enak ngobrolnya sama Aki. Orang panggil anak. Mohon panggilannya saha Aki. Aki saha gitu. Aki jaga we. Aki? Aki jaga. Hah. Oh, masya Allah. Aki jaga. Aki jaga dari Gunung Guntur Ki. Di puncak di sana di atas. Jeluhur. Mohon. Hah. Oh, masya Allah. Kenapa Ki? Aki dijuluki Aki jaga. Apakah Aki sebagai penjaga Gunung Guntur ini Ki? Tukang jaga. Mohon. Lain. Oh, saya kaitan asal nama Aki gitu. Lain. Terus Aki tugasnya naon atuh di Gunung Guntur Ki? Tugas. Mohon. Awan-awan yang nugaskeun. Oh, masya Allah. Apakah Aki pemimpinnya Ki? Pimpinan. Mohon pimpinan di Gunung Guntur Aki. Naon pimpinan teh? Ketua Aki. Ketua Mohon. Memerintah di Gunung Guntur Aki. kegedukna. Mohon tah ke gedugna. Oh, kegeduk di dia mah. Tah ke gedug. Oh. Dek naon? Naon nih loba jelema kieu? Mohon kan tadi tos disanggemkeun. Silaturahmi hoyong ameng ka Gunung Guntur. Terus hoyong aya informasi gitu. Milarian informasi. Informasi naon? Kan sabaraton kapengker Ki. Kan aya kajantenan anu mendaki ka di Gunung Guntur. Saurna teh leungit. Leungit. Mohon. Jelema. Mohon jelema. Nah, saurna teh lebet ke alam Aki cenah. Nah, eta teh leres atarapi nyasab biasa di alam gunung gitu. Nasab ke alam aki. Mohon. Emang manehna jelema naon? Masya Allah. Saurna teh aya kesaksian cenah. Pas nuju leungit eta teh anjeunna teh siga di alam anu teu aya ungian gitu Ki. Saurna mah ngan sababaraha jam. Tapi keluar tos 4 hari saminggu Ki. Budak. Mohon budak. Naik. Kaluhur. Mohon. Eta teh nah leres gitu aya campur tangan ti bangsa Aki gitu. Atanapi memang nyasab we terang jalan gitu. Nah. Jagoan eta budak bisa ke alam aki mah. Oh gitu. Budak naon eta? Manawi we gitu Ki, aya kajantenan gitu. Oh. Oh tah aya nya. Tas nu salaresna kumaha tuh Ki eta? Saterang Aki di luhur. Budak eta. Mohon. Pas hari tak. Mohon eta teh nyasab teu terang jalan atanapi kumaha?
pamit begitu te lebet ke bangsa aki. Atuh dipikir we. Naik keluar. Dan yang naon. Leuweung di luar teh. Mohon. Kan pamit di bangsa manusia mah aya nu hoyong naik ka gunung teh kangge tadabur alam ki. Aya nu tadabur alam teh kangge ngemut-ngemut karena ciptaan Allah ki. Supados kami umat Islam mah nambih-nambih katakwaan sareng keimanan ka Allah ki. Ku ninggal ciptaan Allah. Aya nu hoyong keindahanna ti gunung teh ki. Alamna sareng pemandanganna ki. Kudu dibejakeun mah loba anu sok kadareke. Oh, nanaon eta teh. Gelo eta mah. Gelo. Gelo. Nah, ki nyebat gelo eta. Gelo teh cek maneh. Cek maneh gelo teh. Kan teu terang, kan cek aki cenah tadi anu ka dieu. Nah, kaluhur. Neangan naon. Nah, tadi pamit bangsa manusia mah tadi nu kabeh disebatkeun ki. Oh, gawe. Mata kita apal. Kaluhur baliknya tak apal. Cilaka saha. Popolana sorangan. Oh, karena perbuatannya sendiri gitu ki. Itu terang jalan gitu. Tapi kalau yang memang niatnya baik ki, gunung-guntur halus eta mah. Seperti tadi yang saya sebutkan ki, ingin tadabur alam. Kumaha niatna ti awalna? Oh gitu. Kalau yang niatnya baik itu insya Allah gitu. Gak ada apa-apa di atas juga ki. Kamu niatna halus mah kan baik. Kamu teu paruh dek naon. Mang manehna apa jalan kaluhur? Kan teu apal. Balik lagi teu apal. Kami nu niatna teu leres eta kumaha ki? Biasana ki. Anu sompral. Tah eta. Kumaha eta ki? Diganggu ku bangsa aki eta nabi kumaha? Dipasihan pelajaran gitu. Geus loba ieu nya anu naik kaluhur teh. Loba jelema anu naik kaluhur teh. Mohon. Rupi-rupi gitu niatna. Loba bangsa urang ayeuna deui salahkeun. Naon nyalakeun masa urang? Popola sorangan eta mah. Kang Acep, ya ada menarik juga. Menarik Mas. Iya. Ini aki-aki kejaga Dari puncak Gunung Gunung Guntur. Masya Allah. Dan dia tahu kejadian tentang hilangnya pendaki pada waktu itu. Tahu Mas. Tahu. Ki, Ki di sama ada bang. Ki, hei, damang. Ki, Sae. Saya. oh alhamdulillah wa syukurillah. Kenapa mesti bengkok begitu Ki? Nggak bisa tegak dirinya. Ki, kenapa Ki? Boleh saya ikut ngobrol? Kalak. Kenapa? Belum, kita belum pernah ketemu Ki, tenang aja, belum pernah. Belum, woi. Kok mabur? Woi. Saya mau ngobrol ini terkait Gunung Guntur. Anda kan, piye iki? Kunaon Ki? Kunaon? Piraku aki kabur. Tahu aja piraku doang. Ki, kita cerita yuk tentang Gunung Guntur. Terutama ada kejadiannya yang sempat viral di bangsa kami manusia tentang hilangnya salah seorang pendaki. Kejadiannya kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, Ki. Wah, Ki. Ayo Ki, Saya tampilkan wujud aslimu Ki.
Ki, tadi sepintas saya mendengar komunikasi Anda dengan Kang Acep. Bahwasanya kejadian hilangnya pendaki itu tidak ada sangkut paut dengan bangsa Anda. Betul? Dan ini sangat berbeda dengan pengakuan pendaki tersebut. Anda paham bahasa saya? Loh, kok malah nangis? Ketawa ya? Wah, ini seru kalau udah begini. Ayolah, ceritalah. Jangan Anda menyembunyikan sesuatu itu. Ayolah. Ini Kang Acep kemana jadi? Siap. Ente translate. Siap. Dan juga kalau dia ngajak tempur, ente yang lawan. Siap. Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aslinya muncul. Aki jaga. Ternyata Anda memang tidak suka diusik. Kenapa kau tahu? Kenapa? 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 Karena dari karakter Anda itu sudah menunjukkan, apalagi informasi yang Anda ceritakan kepada Kang Acep juga sangat berbeda dengan apa yang diceritakan oleh sang pendaki yang hilang di Gunung Guntur. Kenapa Anda sembunyikan kebenaran itu? Kenapa kau bersembunyi juga? Loh, kok saya bersembunyi? Saya ada di hadapan Anda. Dan bersembunyi itu bukan sifat saya. Terus kenapa? Tidak kenapa-napa. Karena kedatangan kami hanya ingin meng-cross-check apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah ini berkaitan dengan peran bangsa Anda sehingga kejadian itu terjadi. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat. Anda memiliki peran pada masa itu. Dan Anda memang memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Sudah aku tutupi. Namun nyatanya jebol juga. Ya, jebol juga. SDG gitulah. Masya Allah. Tapi sebenarnya kita bukan untuk mengungkap atau mengungkit luka lama. Bukan seperti itu. Tetapi kita ingin memastikan apakah betul sebangsa Anda itu mampu melakukan penculikan, membawa manusia masuk ke dalam dimensi Anda. Apa yang tidak bisa, semua kami bisa lakukan. Tidak juga, itu terlalu tinggi Anda berbicara. Nyatanya memang seperti itu. Ya mungkin itu salah satu kelebihan Anda atau kemampuan Anda. Tetapi tidak semua kemampuan Anda mampu menguasainya. Karena yang maha berkehendak hanyalah Allah. Kita makhluknya ini hanya mampu melakukan sesuatu yang memang kita mampu. Dengan kita mempelajari itu semua. Kenapa Anda ingin menyembunyikan itu? Apakah aib bagi Anda? Aku mengakui tidak ada kejahatan yang abadi di alam ini. Betul sekali. Namun kami akan terus
mengganggu semua yang dilakukan oleh manusia. Oh, dan itu sudah menjadi tugas Anda. Namun ada satu pertanyaan, adakah alasan Anda membawa pendaki itu masuk ke dalam dimensi Anda? Apakah beliau itu melakukan kesalahan ataupun melanggar pantangan? Setiap manusia yang datang ke sini selalu mempunyai jiwa yang angkuh. Oh, Anda tidak suka? Selalu menantang bangsa kami. Wah. Bangsa kami tidak pernah mereka anggap ada. Wah, salah sekali itu. Agama kami sangat mengajarkan adanya bangsa Anda. Karena Anda pun ciptaan Allah. Dan Anda memiliki kewajiban untuk tunduk, patuh, dan taat kepada Allah. Sama seperti kami, bangsa manusia. Allah. Ya, betul. Siapa itu? Tuhan yang telah menciptakan Anda. Yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Anda. Aku diciptakan oleh gunung ini. Diciptakan oleh gunung? Ya. Berarti gunung melahirkan Anda gitu? Anda anak gunung berarti? Gunung tempatku. Oh, tempat dilahirkan. Tetapi Anda pernahkah berpikir dari mana asal-usul Anda? Dari mana asal-usul orang tua Anda? Karena saya yakin Anda dilahirkan oleh orang tua Anda. Walaupun Anda sebangsa jin. Aku sudah menjadi seperti ini. Dan Anda memiliki tugas untuk mengganggu manusia yang angkuh. Betul? Aku tidak suka pada manusia-manusia yang menganggap bangsa kami ini lemah. Oh. Jadi Anda ingin dianggap sebagai bangsa yang kuat, makhluk yang kuat. Ya. Sehingga tidak ada yang boleh melebihi, memiliki kekuatan yang melebihi Anda. Betul. Ya. Cep. Coba kita pengen tahu kekuatannya kayak gimana. Oke. Apa Anda siap? Saya akan membacakan ayat suci Al-Quran. Kalau Anda memang makhluk yang merasa kuat. Karena bagi kami, kekuatan hanya milik Allah. Tidak ada yang kuat. Betul. Bacain Kang Acep langsung. Oke, saya bacakan ya. Anda dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aki Jaga, dengan kekuatan yang Anda miliki, mampukah Anda mengalahkan ayat-ayat suci Al-Quran? Mantra apa itu? Mantra? Itu firman Allah. Wah, nggak ngaji di sini. Nggak ngaji deh. Itu firman Allah. Ayat suci. Bukan mantra, berbeda dengan mantra. Mantra itu. Bukan, itu kalamullah. Sakit.
aku seakan terbakar. Ajarkan aku mantra itu. Ente harus daftar dulu. Login dulu. Login. Masya Allah. Anda baru menyadari bahwasanya kekuatan itu bukan milik makhluk. Apa yang dibaca tadi oleh Kang Acep adalah ayat-ayat Allah. Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Allah yang mengajarkan mantra itu. Jangan Anda katakan itu sebagai mantra. Lalu apa? Ayat suci Al-Quran, firman Allah, kalamullah. Kalam itu artinya, habis kalam bahasa Sunda itu ucapan. Tapi ucapan makhluk. Kalau kalam itu kepada Allah. Anda ingin diajarkan ayat-ayat tadi, berarti Anda siap untuk menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah. Seorang muslim. Ya, betul sekali. Apa itu? Apa itu muslim? Seseorang yang telah memeluk ajaran Islam, dia disebut seorang muslim. Apakah Anda tidak pernah mengetahui ada bangsa Anda yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah? Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, dan menyebarkan kebaikan. Ratusan tahun aku hidup di sini, tidak mengenal itu. Tidak mengenal itu. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui kalimat-kalimat ini? Coba aja, Pak Dio. Coba Anda dengarkan, apakah Anda pernah mengetahui atau mendengarkan kalimat ini? Coba Anda dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, Aki Jaga. Anda pernah mendengar kalimat itu? Pernah. Dan Anda tahu arti dari kalimat itu? Itu adalah kalimat azan untuk memanggil hamba-hamba Allah yang beriman untuk menegakkan sholat. Apa yang Anda rasakan ketika mendengar kalimat tadi? Apakah memiliki efek yang sama dengan kalimat sebelumnya? Iya. Iya. Persis. Persis sama. Kalimat itu memang dipenuhi cahaya, sehingga laksana bakaran api di bangsa Anda yang ingkar kepada Allah. Aki Jaga, saya pahami Anda sangat membenci manusia yang angkuh, penuh dengan kesombongan. Tetapi kami pun demikian. Kami pun tidak suka terhadap makhluk-makhluk Allah yang berbicara penuh dengan kesombongan. Karena yang berhak sombong adalah Sang Pencipta, bukan kita, makhluk yang diciptakan. La haula wa la quwwata illa billah. Kalian siapa? Selama ini tidak pernah ada yang datang untuk hal seperti ini. Kami dari tim Syiar Dalam Gelap. Kami mempunyai apa ya? Mempunyai apa?
pergerakan syiar. Dalam syiar dalam gelap kami mempunyai sebuah misi. Ya, sebuah misi untuk mengungkap sesuatu yang berkaitan dengan bangsa Anda, agar kami mampu dan dapat mengambil pelajarannya. Anda baru mengenal syiar dalam gelap? Iya. Nggak pernah nonton YouTube. Iya. Nanti udah kenal, sering nonton. Ah, iya. Subscribe. Masya Allah, Aki Jaga. Saya tertarik dengan Anda ini. Iya, yang pada akhirnya Anda berkata sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Tapi itulah kami. Kedatangan kami bukan untuk melakukan permusuhan, tetapi kami berusaha untuk memberikan satu pelajaran, termasuk kepada Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada Anda, sehingga Anda kembali ke jalan yang diridhoi Allah, Sang Pencipta. Pertemukan aku dengan Allah itu. Wah, aku dipertemukan. Kita belum pernah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Masya Allah. Kang Acep jelasin tuh. Sama Kang Acep aja deh, ya. Ya, Ki Jaga ya. Ya. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Iya. Allah itu tidak bisa kita lihat. Kenapa Allah tidak bisa kita lihat? Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, yang tidak mungkin tersentuh oleh dimensi kita, yang penuh hidupnya penuh dengan kesalahan, kekurangan. Kita gak akan mampu. Tetapi kita memiliki kemampuan untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Kita mampu merasakan itu. Ada masanya nanti kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, tetapi bukan di alam dunia ini. Bagaimana, Aki Jaga? Maafkan aku. Masya Allah. Atas apa yang sudah kulakukan tadi. Aku hanya tidak mau tempatku, tempat bangsa kami dirusak oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Anda berarti satu pemikiran dengan saya. Kami pun tidak suka kepada manusia-manusia yang merusak alam dengan semena-mena, sehingga hilang kelestariannya, hilang keindahannya, dan hanya mendatangkan bencana. Mungkin bencana itu pun dirasakan oleh bangsa Anda. Namun yang lebih berat adalah tidak mustahil bencana itu pun kami rasakan. Dan kami betul-betul memahami kondisi Anda. Dan kami pun mengajak kepada siapa saja yang menonton tayangan ini untuk sama-sama menjaga alam yang merupakan karunia Allah yang luar biasa. Hutan jangan digundulin. Ya, betul ya. Dan kita sebagai hambanya harus menjaga, harus bisa hidup berdampingan dengan Anda. Anda lakukan tugas Anda dan kami pun melakukan tugas kami. Itu yang benar. Karena kami paham keberadaan bangsa Anda tidak lain tidak bukan untuk menggoda kami.
hamba-hamba Allah yang beriman. Kami menyadari itu. Aki Jaga, saya menghargai Anda telah hadir dan berkomunikasi dengan kami. Semoga Allah suatu saat memberikan petunjuk kepada Anda. Terima kasih manusia. Siapa Anda sebenarnya? Saya Hakim Bawazir dari tim Syiar Dalam Gelap. Bolehkah aku mengikutimu? Panggil apa? Mengikut? Wah, jangan. Oh, jangan mengikuti saya, tapi ikutilah jalan yang benar. Siapa itu? Jalan yang benar adalah jalan yang ditempuh oleh hamba-hamba Allah yang soleh, yang mereka mengabdi dan menjaga ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah syahadat, masuklah ke dalam ajaran Islam agar Anda mampu untuk memahami apa yang kami yakini. Ajari aku. Baiklah, Kang Acep akan membimbing Anda. Kang, dinasihatin, kasih tahu Islam itu apa, bimbing baca syahadat. Masya Allah. Baiklah, apakah Anda ingin mengetahui Islam itu apa? Islam adalah agama tauhid. Yang untuk mengakui keesaan kepada Allah SWT. Jadi kita harus mengesahkan Allah semata. Tidak ada selain Allah. Kita dengan ibadah kepadanya. Itu adalah ajaran Islam. Dalam Islam ada ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan. Setelah nanti Anda membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat adalah 2 kalimat sebagai persaksian. Yang pertama adalah persaksian sebagai hamba, persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, sebagai Tuhan semesta alam. Dan yang kedua, persaksian kepada utusannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah atau ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, dalam Islam Anda akan melakukan ibadah sholat, yang itu akan dilakukan 5 waktu dalam sehari. Yang ketiga ada shaum Ramadan. Yang keempat ada zakat, yaitu memberikan sebagian harta kekayaannya. Yang kelima ada ibadah haji bagi yang mampu. Itulah rukun Islam. Di dalam Islam ada ibadah-ibadah yang kita harus kerjakan. Jika Anda ingin mempelajari itu, Anda pertama harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai salah satu atau kewajiban Anda memeluk ajaran Islam. Apakah Anda bersedia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Aku siap. Siap? Dan Anda siap untuk belajar Islam dengan sungguh-sungguh? Karena setelah Anda memeluk ajaran Islam, ada konsekuensi yang Anda harus pelajari dan Anda harus kerjakan. Baiklah. Oke, silakan Anda duduk. Saya akan bimbing 2 kalimat syahadat. Bisakah Anda duduk? Ya. Bismillah. Silakan Anda duduk, dan nanti
Ikuti kata-kata saya. Oke. Oke. Apakah Anda sudah siap? Baiklah. Jika Anda siap, julurkan tangan Anda bersalaman dengan saya. Ikuti kata-kata saya. Bismillah. Apakah Anda sudah siap? Baik, manusia. Baiklah. Bismillah. Ashhadu. Ashhadu. Oke, lebih jelas lagi dan lebih lancar lagi. Ashhadu. Allah ilaha illallah. Allah ilaha illallah. Baik. Anda hafalkan dan lancar dengan lantang ya. Ashhadu. Asyhadu. Allah ilaha illallah. Allah ilaha illallah. Wa ashhadu. Asyhadu. Anna. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, saudaraku. Anda sekarang sudah memeluk agama Islam. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan, saudaraku? Aku merasa ketenangan. Masya Allah. Anda merasa tenang setelah membaca dua kalimat syahadat? Tiada pernah kurasakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Anda istiqomah berada di agama Islam. Dan Anda bisa mengikuti pelajaran nanti di ujung kulon bersama saudara-saudara Anda yang Muslim yang mengajarkan Anda di sana. Apakah ada doa yang ingin Anda panjatkan?
Apa itu doa? Doa itu harapan kepada Allah atau keinginan Anda yang ingin disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin menjadi Muslim. Iya. Yang baik. Yang baik. Amin, amin. Kenapa tubuhku lemas, manusia? Insya Allah nanti kekuatan Anda akan pulih kembali setelah Anda belajar Islam dengan baik dan benar. Maka Anda ingin nama Muslim? Nama? Iya. Ya. Mau? Baik manusia. Apakah Anda mau diberikan nama Abdul Jabbar? Abdul Jabbar. Iya. Artinya adalah hamba yang maha perkasa. Baik manusia. Baiklah. Jika Anda sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Anda boleh nanti meninggalkan raga ini dengan mengucapkan salam dan Anda mengikuti ke ujung kulon untuk belajar agama Islam di sana. Apakah Anda mengerti? Baik manusia. Anda ucapkan salam kepada kami ketika Anda meninggalkan raga ini. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Anda ucapkan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Anda keluar dari raga ini dan ikut ke ujung kulon ya. Bismillah. Bismillah. Apakah Anda sudah siap? Nanti ikuti dari bangsa Anda, saudara kita yang Muslim ya, untuk ke ujung kulon. Bismillah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan terjadi pula interaksi dan dialog dengan makhluk lainnya. Karena setelah Anda mempelajari Islam, pelajari dan Anda harus kerjakan. Kata-kata saya. Di tengah proses syahadat Miki Jaga dengan Kak Wendy, seperti ada makhluk yang ingin masuk, ingin berkomunikasi dengan kita ya. Karena proses syahadat ini agak sakral, kita tahan dulu, mudah-mudahan prosesnya cepat dan lancar. Kita berdoa semoga Allah bilang lancar. Dan saya bersaksi
bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebutkan jati diri Anda. Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam tubuh anak ini? Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.